Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Bagas Prakoso, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Angkatan 2 Kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Apa arti nilai akuntabilitas kinerja? Arti nilai akuntabilitas kinerja adalah mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara atau daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Contohnya, merencanakan target kinerja, menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan target kinerja, menyelaraskan apa yang akan dianggarkan dengan apa yang dikerjakan, mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Yang terakhir adalah melaporkan capaian kinerja. Nilai-nilai akuntabilitas. 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Memiliki kepemahaman dan kesadaran untuk menghindari keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga secara sama dan adil. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Tujuan akuntabilitas. 1 adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dan dilaksanakan. 2. Metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas. 3 adalah bagaimana realitas pelaksanaannya. Dan 4. Apa dampaknya. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut adalah tingkat akuntabilitas dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang terendah adalah akuntabilitas personal, kemudian lanjut individu, lanjut lagi kelompok, organisasi, dan yang tertinggi adalah stakeholder. Mengapa akuntabilitas penting? Penting karena untuk menyediakan kontrol demokratis atau yang disebut peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau yang disebut peran konstitusional. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau yang disebut peran belajar. Konteks akuntabilitas PNS yang menjadi fokus. 1. Meningkatkan transparansi atau akses informasi. 2. Menghilangkan praktek kecurangan. 3. Penggunaan sumber daya milik negara yang sesuai dan peruntukan. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Menyikapi konflik kepentingan. Nasionalisme. Arti secara umum adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjuk melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Arti secara harfiahnya, suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara dan perasaan yang mendalam atau ikatan terhadap tanah air sebagai tumpahan darah. Kalau secara singkatnya adalah kesetiaan seseorang diabdikan langsung kepada negara. Peran PNS terhadap nasionalisme. 1. Mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara. 2. Mengembangkan sikap toleransi. 3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggung jawab di antara sesama bangsa Indonesia. 5 prinsip nasionalisme. 1. Kesatuan
atau disebut unity. Kebebasan atau disebut liberty. 3. Kesamaan atau disebut equality. 4. Kepribadian atau disebut personality. 5. Prestasi atau disebut achievement. Identitas nasional. Nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat ideal dan membedakannya dengan bangsa lain yaitu adalah dari pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, tujuan yang ingin dicapai. Ciri-ciri nasionalisme adalah 1. Adanya persatuan dan kesatuan. 2. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. 4. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 5. Pendidikan memiliki peranan penting untuk mencerdaskan bangsa. 6. Bangga memiliki tanah air. 7. Kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 8 adalah rasa cinta tanah air. Contoh nasionalisme: mematuhi aturan yang berlaku. 2. Mematuhi hukum negara. 3. Melestarikan budaya Indonesia. 4. Mencintai produk Indonesia. 5. Bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Bentuk-bentuk nasionalisme ada 3. Yang pertama adalah nasionalisme kewarganegaraan, yang artinya negara memiliki kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, perwakilan politik. 2 adalah nasionalisme etnis, yaitu adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. 3. Nasionalisme romantik atau identitas. Negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras. Etika publik. Perbedaan etika dan moral. Etika adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas perilakunya sesuai sistem nilai yang disepakati. Kalau moral adalah tata cara kebiasaan adat, perilakunya sesuai dengan harapan kelompok sosial. Sementara kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Dimensi etika publik ada 3, yaitu dimensi kekuatan pelayanan publik, dimensi moralitas, 3. Dimensi tindakan integritas publik. Penyebab terjadinya konflik organisasi ada 5, yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang budayaan, perbedaan kepribadian individu atau kelompok, perbedaan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. 5. Perbedaan pola interaksi yang satu dengan yang lain. Pokok kode etik PNS. 5 adalah etika dalam bernegara, 2 etika dalam berorganisasi, 3 adalah etika dalam bermasyarakat, 4 adalah etika terhadap diri sendiri, 5 etika sesama PNS. Kode etik ASN. Melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tanggung jawab, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, 3. Melayani dengan sikap hormat dan sopan, 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, 5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, 6. Menggunakan kekayaan alam secara tanggung jawab, efisien dan efektif. Nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila. 2. Setia mempertahankan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan yang kerja non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.